Halo warga intelektual sekalian. Di Amerika ada sebuah masjid yang dibakar, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masjid ini dibakar? Apa alasannya? Apakah ada dendam pribadi? Kemudian, setelah masjid ini dibakar, tidak berserang lama, orang-orang yang ada di Amerika, khususnya yang ada di Texas, mereka melakukan pengumpulan donasi, guys. Jumlah yang terkumpul itu 12 miliar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Amerika itu rela mengumpulkan donasi untuk membangun kembali masjid yang terbakar? Kemudian, kalau misalnya kita berpikir secara rasional, mana yang lebih banyak dibakar rumah ibadah? Masjid yang ada di Amerika atau gereja yang ada di Indonesia? Kalau kita bandingkan ya, mana yang paling banyak? Apakah masjid yang ada di Amerika atau gereja atau rumah ibadah yang ada di Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa masjid ini dibakar? Apa alasannya? Menurut data, jumlah rumah ibadah yang dibakar di Konoha itu sejak reformasi kurang lebih 1.000. Ini menurut data ya. Saya akan tampilkan datanya di sini. Kalau mau bantah, bantah pakai data gitu ya. Jadi jangan marah ke saya kalau saya mengatakan bahwa rumah ibadah yang dibakar di Konoha itu, gereja yang dibakar di Konoha itu kurang lebih 1.000 setelah reformasi. Nah, bagaimana dengan Amerika? Berapa jumlah masjid yang terbakar di Amerika? Jumlahnya itu nggak lebih dari 10 rumah ibadah. Jadi kalau kita bandingkan di Konoha dengan di Amerika, di Konoha itu jauh lebih banyak daripada di Amerika. Jadi kalau misalnya nih ada warga Konoha yang mengatakan, ya di Konoha itu rumah ibadah digusur, dipersekusi dan sebagainya. Di luar negeri juga banyak kok masjid yang dipersekusi, digusur, dibakar dan sebagainya. Jadi ini nggak apple to apple ya. Di luar negeri, di Amerika itu nggak lebih dari 10, guys. Itu menurut data ya. Sementara di Konoha itu lebih dari 1.000, guys. Itu menurut data ya. Kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Biasakan bicara by data. Karena di Konoha itu ya kita tuh sering ngomong opini pribadi. Saya tidak ngomong opini pribadi di sini ya, dan saya tidak sedang ya memprovokasi yang nonton video ini. Karena apa? Karena ini sangat penting sekali ya, biar kita mengetahui bersama kenapa ada pembakaran rumah ibadah, kenapa ada penggusuran rumah ibadah dan lain sebagainya ya. Jadi pada faktanya lebih banyak, jauh lebih banyak rumah ibadah dibakar di Konoha daripada di luar negeri atau di Amerika. Kemudian kalau misalnya kita berpikir secara rasional, ketika rumah ibadah dibakar di Amerika, masjid dibakar di Amerika, warga Amerika itu berbondong-bondong, mereka berdonasi dan kekumpul 12 miliar untuk membangun kembali masjid yang terbakar itu. Nah, bagaimana dengan di Konoha? Apakah di Konoha seperti itu kalau misalnya ada gereja yang kebakar, ada vihara yang kebakar, ada pura yang kebakar, apakah kita pernah berdonasi? Enggak. Setahu saya enggak. Mungkin ada 1, 2, 3 orang, tapi rata-rata enggak mau. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, oh kita itu negara yang paling toleransi gitu ya. Enggak, kita bukan negara paling toleransi, guys. Dulu waktu saya masih remaja, saya pernah bertemu dengan mas-mas penjual martabak di pasar. Nah, saya ngobrol tuh sama mas-mas penjual martabak. Kebetulan dia beragama Muslim. Nah, kita bicara agama tuh ya, saya masih remaja tuh ya, dia sudah bapak gitu. Lalu dia ngomong seperti ini, Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling toleransi. Toleransi banget, kita tuh toleransi banget. Katanya gitu. Buktinya apa? Buktinya kata si bapak-bapak ini, banyak orang Cindo di Indonesia. Padahal ya, Cindo itu sudah ada sejak kerajaan Majapahit, bukan sejak kerajaan Islam. Itu yang luput dari pemahaman si bapak-bapak itu. Tapi saya yakin bapak-bapak di Konoha juga pasti banyak yang berpikir seperti itu. Kita adalah negara yang paling toleransi di dunia. Saya yakin itu ya. Kalau saya nanya ya bapak di tetangga saya, ya di lingkungan saya dan lain sebagainya, pasti mereka akan mengatakan bahwa ya Konoha itu adalah negara paling toleransi. Jadi kita itu nggak pernah gitu baca data. Kita nggak pernah menemukan
berusaha mencari data gitu ya, data yang independen gitu. Kita selalu mencari informasi itu dari lingkungan kita gitu ya, dari, pemuka-pemuka agama. Pemuka-pemuka agama kan ngomong seperti itu, "Oh, kita paling toleransi." Toleransi dari mana? Toleransi dari Hong Kong. Jadi kita bisa bedain gitu ya. Benarkah Konoha itu paling toleransi daripada Amerika? Kalau saya perhatikan Amerika jauh lebih toleransi, walaupun Amerika itu negara sekuler. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya bagi yang nonton video, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya, tapi kalau saya perhatikan tuh jauh ya negara negara Amerika itu lebih toleransi. Ya, walaupun mereka sekuler. Rata-rata negara sekuler itu jauh lebih toleransi. Karena apa? Karena mereka nggak ada mengurusi agama gitu ya. Mereka membangun masjid itu bukan karena permasalahan agama, bukan, tapi rasa kemanusiaan. Itu yang ada di pikiran mereka. Tapi kalau yang ada di pikiran Konoha itu kebencian ya, benci terhadap Nasrani, ya, benci terhadap yang beda agama, ya, mengkafir-kafirkan dan lain sebagainya. Itu nggak bagus guys. Jadi mohon maaf ya guys ya. Kadang saya berpikir gini guys ya, mungkin ini hanya perasaan saya pribadi ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar ya. Justru ya kalau saya perhatikan itu, tradisi dalam beragama itu bikin kita semakin intoleran. Kenapa? Karena tradisi dalam beragama di Konoha itu menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, agama lain sesat. Sehingga kita membenci agama lain. Jadi kita bersatu, kita beragama, kita membentuk aliran, kita membentuk golongan karena membenci agama lain. Jadi persatuan kita itu karena kebencian. Kalau saya perhatikan di Konoha itu, persatuan kita itu karena kebencian. Kita bisa merekat, kita bisa bersatu karena kebencian terhadap Yahudi, ya kebencian terhadap Nasrani dan lain sebagainya. Itu kalau saya perhatikan. Sementara Amerika nggak seperti itu dan negara-negara sekuler lainnya. Makanya saya itu lebih suka Konoha itu jadi negara sekuler. Karena apa? Karena ya itu lebih berperi kemanusiaan kalau saya perhatikan ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya akan dikata-katain PKI. Kamu PKI. Kamu ateis. Emang selamanya ateis itu jahat? Enggak kan? Bukan berarti saya mendukung ateis ya. Di Konoha itu orang yang ateis itu di framing jahat gitu. Enggak. PKI itu bukan permasalahan beragama atau tidak, tapi itu permasalahan politik. Jadi kenapa di Konoha itu ateis selalu disematkan atau selalu dicitrakan jahat? Ya kalau kita bongkar ulang permasalahan PKI G30 SPKI itu, Dan Aidit itu kan orang beragama, hafal Quran, hafiz Quran, cek data. Dan Aidit, ketua daripada PKI. Kemudian karir-karir PKI juga banyak kok guru ngaji. Gimana kita mengatakan bahwa karir-karir PKI atau orang-orang PKI itu tidak beragama? Itu permasalahan politik. Mereka berebut kekuasaan. PKI dengan tentara di Konoha, dengan sayap kiri dan sayap kanan itu mereka berantem gitu. Berebut kekuasaan dengan PKI yang ada di Konoha zaman itu. Itu guys ya. Itu fakta yang sebenarnya. Gak ada hubungannya dengan agama gitu. Ya, jadi kita itu mulai termakan hoax gitu. Dan Airit itu hafal Quran. Gimana kita mengatakan bahwa dia tidak beragama, orang dia hafal Quran kok. Ya, Amerika itu banyak yang ateis di sana, banyak yang PKI di sana. PKI itu kan partai komunis sama rata. Jadi orang-orang yang membangun masjid yang ada di Amerika ini fakta yang sebenarnya saya bongkar ya. Itu adalah orang-orang komunis. Kenapa mereka membangun masjid? Karena ada rasa komunis. Ya, komunis itu kan ideologi gitu, bukan membenci agama, bukan. Saling berbagi gitu ya. Ada rasa kemanusiaan di situ. Ya, itu ya kalau Anda tahu ya. Cuman kita kan nggak berusaha mencari tahu apa sih pengertian daripada komunis itu ya, kenapa ya warga Konoha itu membenci komunis. Kita nggak mencari tahu gitu. Bukan berarti saya membela komunis ya. Tapi kan permasalahan politik G30 SPK itu adalah berebut kekuasaan, bukan permasalahan agama. Mereka berebut kekuasaan ya. Setelah nanti Soekarno lengser, siapa yang akan menguasai Indonesia? Nah, berebut tuh antara PKI dengan tentara di Konoha ya, dewan-dewan jenderal gitu, berebut gitu. Itu permasalahannya guys. Ya, cuman kita aja yang nggak mencari fakta yang sebenarnya. Kita mudah termakan hoax gitu ya.
Warga Konoha itu kan IQ-nya setara gorila, jadi mudah termakan hoax ketika pemuka-pemuka agama mengatakan, "Oh, PKI itu ateis." Mana mungkin ya kan, wong ketuanya juga beragama kok ya, hafal Quran, ini mana coba ya. Kemudian kalau misalnya kita, lebih jeli lagi gitu ya, kalau kita perhatikan, berapa jumlah rumah ibadah yang dibakar di Konoha? Ada kurang lebih 1.000 ya, 1.000 jumlahnya, guys. Sementara di Amerika dan di luar negeri yang lainnya, nggak sampai segitu. Itu menurut data, guys ya. Jadi itu artinya kita itu lebih intoleran, jauh lebih intoleran. Jadi kalau saya perhatikan tuh ya, negara yang si paling beragama semakin peduli dengan agama, semakin intoleran. Kenapa? Karena ada istilah kita versus mereka. Jadi di Konoha itu kan ada istilah kita versus mereka. Artinya gini, kita itu adalah yang tersakiti gitu. Mereka merasa tersakiti gitu. Agama mayoritas di Konoha itu merasa tersakiti gitu. Padahal pada faktanya enggak kan. Mereka mayoritas gimana? Mau disakiti coba orang mayoritas ya kan. Tapi mereka si paling tersakiti sehingga apa? Sehingga mereka berontak gitu ya. Sehingga mereka mempersekusi rumah ibadah, membakar dan sebagainya. Karena mereka merasa korban gitu. Padahal pada faktanya nggak seperti itu ya. Dan ini yang bikin saya males ya dalam beragama ya. Mohon maaf ya bagi yang nonton film ini ya. Justru ya kalau saya perhatikan negara si paling peduli dengan agama, si paling religius dengan agama seperti Konoha itu makin hari makin intoleran. Justru negara yang tidak peduli dengan agama seperti negara-negara Finlandia, Norwegia, Swiss dan sebagainya, mereka nggak mengurusi agama tapi mereka lebih peduli kemanusiaan, lebih peduli yang namanya humanisme daripada ideologi agama. Sementara di Konoha, ya mereka sibuk mengklaim bahwa agama mereka paling suci, agama mereka yang paling benar, ya sehingga mereka mengkafir-kafirkan agama lain. Ya. Ada beda golongan dengan mereka dikafir-kafirkan, sehingga terjadi yang namanya gesekan-gesekan, ya, konflik. Jadi konflik itu bersumber daripada tradisi agama itu sendiri, bukan bersumber daripada orang lain, tapi dari tradisi agama itu sendiri ya. Kalau kita jeli, kalau kita perhatikan ya. Tapi kita kan nggak mau ya, nggak mau ya berpikir rasional ya. Kemudian kejadian yang terjadi di Amerika ini sebenarnya sudah lama terjadi ya, tahun 2017 guys. Berdasarkan data dari VOA, saya ngambil dari data VOA ya. Kejadian sudah lama terjadi tahun 2017 dan pemerintah Amerika itu nggak berpihak pada yang melakukan pembakaran ya. Dan dicari, sampai sekarang belum ketemu ya siapa pelakunya. Cuman pemerintah Amerika tidak berpihak bagi orang yang membakar. Nggak seperti di Konoha ya. Di Konoha itu kan ya secara diam-diam mereka mendukung kok ya. Orang yang bersekusi rumah ibadah, mereka ada yang mendukung kok ya. Bubarin paksa, ada kok yang mendukungnya. Cuman kita aja yang enggak belak-belakan gitu ya. Jadi ini kejadian tahun 2017 di Texas ya, bukan baru-baru ini ya, sudah lumayan lama ya. Berdasarkan data dari VOA ya. Mohon maaf ya guys ya, saya bahas ini tujuan saya apa? Tujuan saya bukan saya ya mengungkit-ungkit kembali gitu ya kesalahan-kesalahan zaman dulu, bukan seperti itu. Tapi biar kita berkesadaran, kita anak-anak muda sebagai kaum intelektual. Kalau saya perhatikan itu, semakin kita peduli dengan agama, semakin kita berlebihan dalam beragama, semakin kita menganggap bahwa agama kita paling suci, paling benar ya, paling wah gitu, maka kita semakin intoleransi. Itu kalau saya perhatikan ya. Bagaimana dengan di Konoha? Apakah Konoha itu salah satu negara paling toleransi? Bagaimana menurut kalian? Menurut saya enggak. Dan butuh ya, butuh ratusan tahun lagi ya supaya kita menjadi negara sekuler ya. Kalau saya perhatikan susah banget ya kita menjadi negara sekuler. Kenapa kita susah menjadi negara sekuler? Apa alasannya? Ya karena agama-agama di Konoha itu mereka mencampuri politik. Jadi agama mayoritas di Konoha itu tanpa kita sadari mereka mencampuri urusan politik. Ya, cara makan diatur oleh agama, kemudian cara kawin ya, kemudian cara hidup ya, cara melangkah ke kamar mandi ada ayat-ayatnya, kemudian ya kalau misalnya bergaul juga ada ayat-ayatnya, kemudian ada diatur semuanya ya, cara berpolitik diatur semuanya, diikat gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita susah menjadi negara sekuler. Kalau saya perhatikan itu ya, negara muslim itu rata-rata tidak bisa sekuler kecuali Turki.
Nah, Turki salah satu negara muslim sama Azerbaijan ya kalau nggak salah ya, yang bisa sekuler. Kenapa mereka bisa sekuler? Karena dibarengi dengan IQ. IQ orang Turki itu tinggi, guys. Itu menurut data ya. Mereka memisahkan antara agama dengan urusan pribadi, dengan eh, masalah-masalah negara gitu ya. Mereka memisahkan gitu. Kenapa mereka memisahkan? Karena mereka berpikir kritis gitu. Kenapa bisa berpikir kritis? Apa alasannya? Karena mereka rata-rata IQ-nya tinggi. Apa bukti bahwa di Turki itu banyak orang pintar? Salah satu penemu, bukan penemu ya, salah satu pemenang Piala Nobel itu berasal dari Turki, guys. Ya, sementara di Konoha nggak ada pemenang Piala Nobel kan. Dulu ada, hampir ya, jadi memenangkan Piala Nobel, yaitu Pak Pram, Pramudia Anantatur, tapi dihalang-halangi oleh pemerintah saat itu. Kenapa? Karena kalau Pak Pram itu memenangkan Nobel, maka mereka berpikir bahwa kiri akan berjaya di Konoha. Ya, kiri artinya ya mereka yang mendukung PKE. Itu guys ya. Jadi segitunya ya pemerintahan Konoha saat itu. Ya apa soalnya kalau misalnya nih ya kiri menangkan Piala Nobel, nggak jadi masalah ya. Apa soalnya? Jadi mohon maaf ya bagi yang nonton video ini, kalau misalnya nih ya PKI berhasil, saya tidak mendukung PKI ya, disclaimer on ya. Kalau PKI berhasil berkuasa, menurut saya itu pasti ada orang yang memenangkan Piala Nobel dari Konoha. Kalau misalnya mengatakan PKI itu jahat, tuh lihat tuh China sekarang maju, Vietnam. Cuman kita aja gitu ya, terlalu apa namanya, terlalu naif gitu. Nanti kita akan apa seperti Korea Utara, enggak. Bahkan Korea Utara itu lebih bagus daripada negara lainnya kalau saya perhatikan. Di Korea Utara itu kalau ada pejabat yang korup itu dihukum mati. Kita tuh teriak-teriak hukum mati, teriak-teriak hukum mati, tapi kita membenci komunis. Justru komunis lah sebenarnya yang mendukung hukum mati koruptor. Iya kan? Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan memberikan keputusan ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Anda yang mau menyimpulkan. Menurut kalian gimana? Apakah Konoha itu salah satu negara paling intoleran di dunia? Menurut saya iya. Sangat-sangat intoleran. Gak hanya dalam beragama kita intoleran, dalam berpandangan juga kita intoleran. Kalau saya mengatakan bahwa China itu maju karena komunis, China maju itu karena mereka dulu komunis, ya mereka sangat-sangat bisa menempatkan diri sebagai negara komunis gitu ya, walaupun Amerika menentang mereka. Tapi kita lihat sekarang China itu bahkan menyaingi Amerika. Jadi kita itu dulu membenci yang namanya komunis, tapi kita sangat menyukai seperti sekarang ini di China gitu. Jadi kita itu pengen enak-enak aja gitu ya, nggak mau berproses gitu ya. Kita sangat membenci yang namanya komunisme. Ya, tapi ya kita pengen hukum mati koruptor. Ya kalau kita jadi negara komunis ya kita hukum mati koruptor ya. Lagian kan komunis itu kan sudah mati ideologinya. Di Vietnam maupun di China itu kan sebenarnya sudah semi ya kalau saya perhatikan. Nggak murni lagi mereka itu komunis. Yang murni komunis itu cuma Korea Utara. Itu pun kalau saya perhatikan Korea Utara sekarang ini kalau misalnya ada masalah banjir dan sebagainya, mereka paling gercep. Mereka nggak mau minta tolong sama luar negeri. Ya, kalau saya perhatikan. Jadi kita itu pengen enak-enaknya aja gitu. Kita melihat sekarang Korea Utara pemimpinnya tegas, kita pengen seperti itu ya. Kemudian kita pengen seperti China misalnya ya menjadi negara maju ya sampai sampai pengen menyaingi Amerika. Kita pengen pemimpin seperti Xi Jinping ya. Bagaimana kalau Xi Jinping memimpin Konoha? Ya pasti dikata-katain lah, oh kamu komunis, oh kamu nggak bisa hafal Quran, oh kamu begini segala macam. Itu ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kita tuh munafik tahu ya, kita pengen enak-enaknya aja kalau saya perhatikan ya. Lalu apa solusinya? Mana yang lebih bagus? Negara kita itu negara agama atau negara sekuler atau negara komunis? Menurut saya pribadi itu lebih bagus negara sekuler ya, tapi saya tidak memaksakan ya. Sekuler itu lebih bagus. Karena rata-rata negara maju itu adalah negara sekuler ya. Coba kasih data, mana negara di dunia ini negara yang maju tapi tidak sekuler? Israel itu sekuler, guys. Inggris juga sekuler, Singapura sekuler, Australia sekuler. Tapi kita kan membenci sekuler, kenapa? Karena kita oh, takut gitu ya, pemuka-pemuka agama di Konoha itu takut gitu ya, tidak dapat jatah lagi dari pemuka agama. Ya maksudnya nggak dapat jatah lagi dari partai-partai politik gitu ya, nggak dapat jatah lagi dari
ya calon-calon pejabat dan sebagainya. Itu ya yang bikin kita susah maju. Jadi di antara sahabat yang tervideo ini ya, kalau Anda pengen menjadi negara maju, ya harus ambil resiko dong ya. Saya melihat warga Konoha itu susah mengambil resiko. Ya, kita tuh pengen menjadi negara maju tapi sekuler juga nggak mau, ya kan? Ya nggak sih? Kalian gimana? Kita harus memisahkan antara agama dengan politik gitu. Kita memisahkan agama dengan negara gitu. Biar pemuka agama jangan mencampuri urusan politik. Biar di rumah ibadah nggak boleh berpolitik. Orang-orang Kristen itu sekuler, guys. Saya tidak pernah mendengar ya, jarang sekali ya. Ya, misalnya nih ya, pemuka agama itu kampanye di rumah ibadah. Nggak ada itu. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami zaman masa kelam zaman dulu. Kristen itu sekuler. Itulah alasannya kenapa nggak semuanya tapi ya rata-rata negara Kristen itu maju. Kenapa? Karena bisa disekulerkan. Misalnya Korea Selatan misalnya bisa disekulerkan. Ya, itu kalau saya perhatikan ya. Cuman kita aja yang susah ya mengatakan bahwa agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sangat mempengaruhi. Kenapa Konoha nggak maju-maju? Ya karena dicengkram oleh agama. Negara kita itu dicengkram oleh agama, guys. Bahkan pemuka agama sekalipun ya, kalau saya perhatikan itu ya, sangat-sangat diagungkan di Konoha ya. Kebal hukum ya. Kemudian kalau misalnya nih ada pejabat nih, maka mereka akan mencari dukungan dari pemuka agama. Itu kalau saya perhatikan ya. Oke, sekian video ini ya. Ada yang memutuskan, saya tidak memutuskan ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.